Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Jika ada seorang kepala desa, dari pagi sampai siang hari dia tidak keluar dari masjid dengan alasan ia ingin sholat, ia ingin zikir dan melakukan ibadah lainnya, sampai ia tidak bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat di kantor, maka sebenarnya ia sedang tertipu. Jika ada ahli ibadah yang punya keluasan waktu untuk menjaga sholat yang dilakukan tepat pada waktunya secara berjamaah, ia kemudian iri dengan amal soleh orang kaya. Ia pun ingin bekerja, ingin kaya, sampai suatu saat dia lupa untuk menjaga kedisiplinan atau keistiqomahan ibadahnya, maka ia sebenarnya juga tertipu. Jika ada orang kaya yang iri dengan amal kebaikan ahli ilmu, kemudian ia menyibukkan diri dengan belajar agar alim, sampai ia lupa membagikan hartanya, maka ia juga sedang tertipu. Jika ada ahli ilmu, ia iri dengan orang kaya, kemudian ia sibukkan diri dengan bekerja keras karena ingin kaya, sampai akhirnya ia lupa mengembangkan ilmunya, maka ia sedang tertipu. Para jamaah, kira-kira itulah godaan syahwat yang sangat samar. Hanya ingin memuaskan. Saya iri dan saya ingin menirunya. Oleh karena itu Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, iradatukat tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafi. Keinginanmu untuk lepas dari sesuatu, padahal Allah menempatkanmu di sana, maka itulah tipuan syahwat. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Keinginanmu untuk menggapai sesuatu yang lain, padahal hal itu bukan bidangmu, maka kamu sedang keluar jalur, tidak sesuai bidang yang ditempatkan oleh Allah. Para jamaah, Allah berfirman, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kamu terpedaya, jangan sampai kamu tertipu kehidupan dunia ini. Apa godaan dunia ini? Ada harta, jabatan, ilmu, dan lain sebagainya. Barangnya jelas dan ada. Tapi yang sulit adalah kata Allah, wala yaghurrannakum billahil gharur. Tapi jangan sampai pula kamu terpedaya, tertipu yang seakan-akan atas nama Allah, tapi sebenarnya ada nafsu, ada ingin melampiaskan kepuasan diri, ada ingin kepentingan diri yang seakan-akan atas nama Allah, tapi sebenarnya ada nafsu yang menyelinap dan menggoda. Yang seakan-akan atas nama kebaikan, tapi sebenarnya ada nafsu yang menggoda. Annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Hidup di dunia itu bagaikan bermain peran dalam sebuah drama. Itulah lahwun wa la'ibun. Ada yang ibadah utamanya adalah membagi hartanya. Ada yang ibadah utamanya adalah membagi ilmunya.
Ada yang ibadah utamanya adalah punya keistiqomahan menjaga sholatnya 5 waktu secara berjamaah. Kullun ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tiap orang itu akan berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar di jalannya. Di ayat lain diperkuat, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu, aktivitas kamu, atau jalan-jalan ibadah kamu memang akan berbeda-beda. Kullun ya'malu lima khuliqa lahu aw lima yussira lahu. Setiap orang, kata Nabi, akan bekerja berusaha sesuai tujuan atau rancangan penciptaannya. Dia akan dipermudah apabila berjalan atau sesuai tujuan penciptaannya. Para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Apa yang dapat kita pelajari atau kita simpulkan dari uraian di atas? Pertama, ibadah utama pejabat itu adalah menggunakan kekuasaannya untuk kemaslahatan orang banyak. Walaupun ia tetap wajib sholat, ia tetap wajib puasa, dianjurkan sholat sunnah, dan lain sebagainya. Tapi ibadah utamanya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, ibadah utama orang yang punya keleluasaan waktu atau takmir masjid katakanlah, adalah istiqomahnya dia melakukan ibadah sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Walaupun dia tetap wajib bekerja. Ibadah yang ketiga, ibadah utama ahli ilmu itu adalah membagi ilmunya. Walaupun ia tetap wajib sholat, bekerja, dan lain sebagainya. Yang keempat, ibadah utama orang kaya adalah membagi hartanya. Walaupun ia tetap wajib sholat, belajar, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan fadl atau fadilah atau keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing kita. Dalam surat An-Nahl, Al-Quran berkata, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din. Allah lah yang memberi fadilah, memberi keutamaan kepada kamu atas sebagian yang lain yang tentunya berbeda-beda. Ada yang ibadah utamanya melalui harta, ada yang ibadah utamanya melalui ilmu, ada yang ibadah utamanya melalui keleluasaan waktunya, ada yang ibadah utamanya melalui kekuatan fisiknya, dan lain sebagainya. Yang keenam, marilah kita berenung, apakah kelebihan dan keleluasaan waktu yang kita miliki hari ini? Yang ketujuh, kita dapat beribadah kepada Allah dengan kelebihan kita masing-masing. Kita dapat bermanfaat sebesar-besarnya kepada orang lain dengan kelebihan dan keleluasaan waktu yang kita punyai hari ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedelapan, mereka yang cangkruan di pinggir jalan kadang lebih bisa atau lebih cepat menolong orang yang kecelakaan di jalan dibanding mereka yang berada di dalam masjid. Walaupun berada di dalam masjid karena iktikaf beribadah itu juga tetap penting. Intinya adalah setiap orang punya jalan ibadah utamanya masing-masing. Yang kesembilan, jangan iri dan dengki dengan kelebihan orang lain. Jangan pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap kita ini istimewa. Kita bisa beribadah kepada Allah sesuai keistimewaan kita masing-masing. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan lebih menuntun kita apa sebenarnya ibadah utama kita, kelebihan kita sehingga itu menjadi ibadah utama kita, dan memberi manfaat sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya kepada yang lain. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum walil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.